Bahkan kemarin dengan adanya COVID itu TBC-nya ini jadi agak semacam terlupakan sehingga tingkat kasusnya juga naik lagi. Ada yang batuk itu batuknya terus menerus nggak ada berkurangnya selama 3 minggu atau lebih, itu sudah masuk curiga atau suspek TBC. Halo kawan bisa, bertemu lagi dengan saya Tia di podcast Bincang Santai seputar kesehatan. Bisa sehat. Ya, semoga kawan bisa sehat selalu ya. Sudah lama tidak bertemu dengan saya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Terima kasih. Ya, pada kali ini dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh tanggal 24 Maret di tahun 2024 ini dengan mengusung tema Giat. Giat adalah Gerakan Indonesia Akhir Tuberkulosis, dan pada kali ini kita bersama narasumber kita, Dr. Kowi Akbar, spesialis paru yang merupakan staf RSUD Dungus. Pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Apakah sedang puasa, Dok? Insya Allah. Oh, insya Allah, alhamdulillah. Baik, Dok. Pada kali ini kita akan membahas tentang Hari Tuberkulosis Sedunia ya, Dok ya. Yang mengangkat tema Giat, Gerakan Indonesia Akhir Tuberkulosis. Yang akan kita bahas kali ini, kita akan membahas seputar tuberkulosis yang banyak. Mungkin 1 atau 2 orang di Indonesia ya, Dok ya, yang sudah mengidap penyakit TBC atau yang bisa dibilang tuberkulosis. Bahkan mencapai peringkat 2 di dunia, Dok. Apakah benar saya baca di artikel-artikel bahwa Indonesia itu berada di peringkat kedua penyakit TBC? Nah, Dokter nuwun sewu, saya mau tanya, apakah tuberkulosis itu, Dok, sebetulnya? Baik, jadi seperti kita ketahui, kita sudah setiap tahun bulan Maret ya mengadakan memperingati Hari TB Sedunia. Jadi kenapa di bulan Maret? Karena kuman TBC dulu ditemukan di tanggal 24 Maret oleh ilmuwan Jerman namanya Robert Koch. Meskipun dia ditemukan sekitar abad 19, tapi buktinya sampai sekarang sudah abad ke-21 ini masih merupakan masalah kesehatan yang utama. Bahkan kemarin dengan adanya COVID itu TBC-nya ini jadi agak semacam terlupakan sehingga tingkat kasusnya juga naik lagi. Gitu. Kalau tuberkulosis sendiri dia adalah penyakit infeksi paru yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Jadi sebenarnya sama-sama infeksinya, sama kayak kita kena flu, kena COVID, kena pneumonia, tapi yang membedakannya adalah kuman TBC-nya itu sendiri. Jadi kuman TBC itu dia tumbuhnya lambat, tapi dibunuhnya juga sangat lambat sekali. Jadi kita memerlukan pengobatan 6 bulan itu karena sifat kumannya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita minum obat untuk flu misalnya itu kan 2 minggu sudah sembuh gitu bisa. Atau pneumonia mungkin rawat inap, mungkin seminggu atau 2 minggu juga kumannya sudah bersih sehingga sudah sembuh. Nah, untuk TBC ini karena dia pertumbuhannya lambat sehingga dia menyerap obatnya itu juga lambat sehingga kita perlu 6 bulan. Untuk pengobatan TBC itu. Betul, ya, Dok ya. Lalu selanjutnya itu kan berasal dari kuman ya, Dok ya. Betul. Memang penyebabnya dari kuman. Lalu gejala tuberkulosis ini awalnya gimana, Dok? Paling umum. Baik, kalau gejala klasiknya itu dia batuk lamanya ini batasannya adalah 3 minggu. Jadi kalau ada yang batuk itu batuknya terus menerus nggak ada berkurangnya selama 3 minggu atau lebih, itu sudah masuk curiga atau suspek TBC. Kalau kita misalnya kena flu mungkin bisa agak lama, tapi kan dia kelihatan berkurang gitu ya. Mungkin biasanya minggu pertama itu batuknya ngikil, kemudian batuknya udah agak berkurang. Tapi kalau TBC ini dia batuknya meskipun mungkin kita udah minum obat batuk atau mungkin sudah ke dokter, mungkin belum disuspek jadi dikasih antibiotik yang untuk infeksi nafas lainnya, itu dia tidak akan membaik sampai lebih dari 3 minggu. Sehingga jika kawan saya semua ada yang batuk lebih dari 3 minggu atau sudah berobat belum ada perbaikan, sarannya adalah diperiksakan untuk
dicurigai TBC. Oh gitu. Lalu ini nggak dok, ada nggak pasien yang TBC tapi tidak punya gejala sama sekali, jadi tiba-tiba dia itu di suatu ketika muntah darah tiba-tiba, padahal sebelumnya tidak pernah punya riwayat batuk atau apapun itu, tidak pernah. Apakah bisa seperti itu dok kalau TBC itu? Yang sering seperti itu biasanya kalau saya masih muda. Jadi kalau saya masih muda itu kan daya tahan masih bagus, kemudian kan kita mungkin kadang-kadang kan batuk-batuk juga, batuk biasa gitu, sehingga nggak jadi kekhawatiran. Itu ada yang bisa sampai berbulan-bulan. Contohnya kemarin tuh ada pasien tuh ketawanya karena dia mau keluar negeri sehingga dia di ronsen. Nah itu tuh dia mengakunya ya batuknya batuk biasa sih, kayak batuk pilek gitu, kadang sembuh terus batuk lagi gitu, tapi ternyata setelah diperiksakan dahaknya itu positif ada kuman TBC-nya. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya batuknya 3 minggu atau sebulan itu untuk jaga-jaga sebaiknya segera diperiksakan untuk TBC itu. Untuk pemeriksaannya TBC ini yang penting adalah itu foto ronsen dan dahak tadi. Jadi ronsen dahak. Jadi kadang kan kita periksa mungkin bilangnya batuknya baru dok, tapi sebenarnya itu awalnya mulai pertama batuk itu sudah lama. Nah itu kan mungkin bisa miskomunikasi, dipikirnya batuk biasa. Nah itu jika kita merasa batuknya nggak sembuh-sembuh, sarannya segera di ronsen dan periksa dahak. Oh iya. Lalu saya pernah dengar di perbincangan masyarakat biasa ya dok ya. Jadi saya pernah dengar bahwa kadang ada orang yang kurus itu dok, pasti dibilang, oh pasti itu kena TBC. Apakah benar kata-kata orang kurus itu bisa kena TBC? Itu berpengaruh nggak sih dok dengan berat badan yang kurus itu? Yang penting sebenarnya adalah penurunan berat badannya. Jadi mungkin orangnya awalnya berat badannya biasa, terus kemudian jadi kurus, padahal makannya tetap nggak lagi diet atau nggak lagi ada mungkin masalah di pencernaan gitu, maka harus dicurigai. Tapi kalau emang dari awalnya emang beratnya stabil, itu meskipun kurus itu belum merupakan tandanya yang curiga TBC tadi. Oh baik, ya. Berarti orang yang kurus itu belum tentu dicurigai TBC belum, ya dok ya? Yang awalnya normal jadi kurus atau gemuk jadi kurus itu yang baru dicurigai. Kalau awalnya sudah kurus tapi tetap, itu mungkin ya memang itu dari bawaannya saja. Oh, okay. Lalu langkah pencegahan untuk tuberkulosis itu apa aja dok? Baik, jadi mulai beberapa tahun yang lalu ini sudah digalakkan program namanya TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi sebelumnya perlu jelaskan dulu bahwa kuman TBC itu tidak selalu menyebabkan penyakit TBC aktif. Jadi kalau misalnya pendengar sekalian mungkin ada yang nggak tahu ya, kalau temannya ini ternyata sakit TBC karena belum periksa itu, kemudian terus batuk di depannya, jenengan itu pas lagi di sampingnya gitu, kuman TBC-nya itu bisa masuk ke tubuh, tapi belum tentu dia jadi TBC aktif. Nah ini namanya adalah penyakit namanya TBC laten. Jadi laten itu kan nggak kelihatan ya. Kalau dulu kan kita sering dengar bahaya laten. Nah ini TBC laten, TBC yang nggak kelihatan. Nah ini TBC nggak kelihatan ini nanti suatu saat kalau misalnya imun kita turun, misalnya usianya sudah sepuh, misalnya di atas 50, atau kemudian ternyata terkena penyakit diabetes, atau mungkin terkena penyakit imun yang lain, misalnya HIV atau di kemo yang menurunkan imun, itu dia kuman TBC-nya ini bisa aktivasi. Nah itu makanya digalakkan namanya terapi pencegahan ini. Jadi sebelum diberikan terapi itu nanti diperiksa dulu benarkah ada kuman TBC di dalam tubuh. Periksaannya itu ada 2, yang pertama namanya mantuk, yang kedua namanya IGRA. Untuk di rumah sakit Dungu sendiri saat ini baru tersedia yang mantuk saja. Jadi nanti setelah diperiksa 2 itu, kalau ternyata hasilnya positif, berarti dia ada kuman TBC di dalam tubuh. Nah jika ada kuman TBC tapi tidak ada gejala, atau ronsennya bersih, atau dahaknya itu nggak ada kumannya, itu yang disebut TBC laten tadi, dan itu perlu diobati dengan TPT tadi. Jadi terapi pencegahan tuberkulosis yang untuk membersihkan tubuh dari kuman TBC yang masih laten tadi. Oh gitu. Seperti itu. TPT ya dok ya, deteksi dini dan terapi pencegahan. Berarti kita mencari dulu kalau ada bakatnya itu laten atau enggak. Lalu terapi pencegahannya nanti seperti diberikan obat gitu ya dok ya? Betul, ya. Jadi siapa yang harus diperiksa TPT ini yang paling jelas adalah yang kontak dekat. Misalnya dulu kan pas COVID itu ada kontak dekat, ini juga sama TBC ini yang kontak erat itu
biasanya adalah yang tinggal satu rumah. Jadi kalaupun nggak satu rumah, mungkin dalam sehari itu kontaknya lama, misalnya lebih dari 6 jam, misalnya babysitternya itu kena TBC, atau ART-nya itu kena TBC, itu meskipun nggak serumah tapi kan kontaknya lama, itu harus diperiksakan juga. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, jadi yang menurunkan imun, misalnya ada penyakit diabetes atau penyakit terkena penyakit HIV, atau mungkin habis menjalani kemoterapi, itu kan imun turun, sedangkan kita nggak tahu dulu itu pernah kemasukan enggak, karena negara Indonesia ini kan endemis itu, jadi mungkin kita naik bis itu ada orang batuk, ternyata itu orangnya sakit TBC, itu kan nggak tahu. Jadi jika ada yang mempunyai faktor risiko tadi, disarankan juga bisa periksa yang untuk memastikan tadi ada kuman TBC yang laten atau tidak gitu. Jadi di Indonesia ini kan termasuk daerah yang endemis ya Dok ya. Betul. Mau tidak mau kita pasti terpapar kuman TBC itu. Betul, ya. Hanya kita tinggal melihat dari imun tubuh kita. Betul. Lalu bagaimana sih Dok cara kita untuk menjaga imun tubuh kita agar tidak terkena tuberkulosis? Baik, jadi kalau imun tubuh secara umum sih dia kan mengikuti kondisi tubuh ya. Jadi kondisi tubuhnya kalau fit, misalnya makannya cukup, istirahatnya cukup, kemudian nggak kecapean, itu imunnya juga bagus. Kemudian itu yang secara umum. Kalau untuk secara yang khususnya itu dengan vaksinasi. Kalau untuk TBC ini vaksinnya itu sayangnya untuk yang dewasa itu belum ada. Jadi adanya vaksin untuk anak-anak namanya BCG, itu diberikan kalau nggak salah itu bulan pertama itu ya baru lahir. Ya, itu vaksin yang dari pemerintah dari itu pemerintah, ya Dok ya. Jadi BCG itu meskipun dia nggak mencegah ketularan TBC pada dewasa, dia mencegah TBC yang berat. Misalnya pada anak itu kan imunnya juga masih belum sempurna, itu kuman TBC-nya bisa menyebar ke otak, misalnya jadi namanya radang otak karena TBC, atau meningitis TB, atau TBC-nya di paru, itu yang berat namanya TBC miliar. Nah, vaksin BCG ini sudah terbukti bisa mencegah yang berat itu tadi, tapi untuk efektivitasnya sampai usia dewasa nanti nggak kena TBC itu dia masih rendah. Jadi meskipun waktu kecil udah divaksin BCG, itu tetap harus berhati-hati. Nanti pas waktu dewasanya jika ada keluhan TBC itu harus tetap diperiksakan. Oh gitu. Ya. Lalu ada berapa macam sih Dok tipe pengobatan TBC itu? Kalau TBC itu secara umum dibagi TBC yang masih sensitif sama namanya obat lini pertama, itu obat yang biasa dipakai, yang obat yang ada di puskesmas atau di rumah sakit yang umumnya, itu namanya TBC sensitif obat. Sedangkan yang kedua adalah TBC yang resisten obat atau TBC RO. Resisten obat ini maksudnya resisten sama obat yang lini pertama tadi, tapi dia masih sensitif sama obat yang lini kedua. Jadi biasanya penyebab TBC resisten obat itu dulu pernah diobati tapi tidak tuntas. Jadi kumannya dulu itu harusnya kan minum 6 bulan tuh biar kumannya mati semua. Kalau minumnya cuma 2 bulan atau 3 bulan terus merasa badannya sudah enak, kemudian berhenti sendiri tanpa menuntaskan itu, yang tersisa itu kuman yang kebal obat tadi. Jadi kayak kan ada pepatahnya ya, yang tidak bisa membunuhmu itu akan menyebabkan kamu lebih kuat. Yes. What cannot kill you makes you stronger. Nah, itu kuman juga seperti itu. Jadi kalau kumannya itu nggak sampai 6 bulan, itu ada sisa-sisa kuman yang tinggal yang kuat-kuat tadi, yang resisten tadi. Nah, itu nanti beberapa tahun kemudian kumannya itu kan berkembang biak. Tadi kan disebutkan juga TBC itu berkembang biaknya lama. Jadi mungkin setelah putus obat itu nggak langsung nanti itu kerasa gejala TBC-nya, mungkin baru setahun 2 tahun itu loh kok sakit lagi, TBC lagi. Waktu diperiksa itu ternyata sudah masuk TBC yang kebal obat atau resisten obat tadi. Lalu untuk yang TBC kebal obat itu Dok, penanganannya apakah sama seperti terapi yang diulang 6 bulan lagi atau ada perpanjangan terapi Dok? Baik, jadi sampai mungkin sekitar 5 tahun lalu tuh TBC kebal obat itu pengobatannya 2 tahun. 2 tahun ya, terus kemudian dulu ada suntiknya selama 6 bulan tiap hari. Jadi dulu sangat repot sekali kalau sampai kena TBC yang kebal obat tuh 6 bulan pertama itu tiap hari datang untuk disuntik di bokong itu yang IM itu. Nah, untungnya beberapa tahun ini ada penemuan obat baru sehingga obat suntiknya itu bisa diganti yang obat minum. Untuk panduan terbaru itu ada pengobatannya yang cukup 6 bulan saja. Jadi sama kayak TBC yang masih sensitif obat, tapi
dia minumnya obatnya beda, tapi minumnya sama 6 bulan aja. Gitu. Seperti Ya. itu. Lalu untuk pengobatan TBC, untuk TBC yang sensitif tadi bisa yang dikerjakan di puskesmas. Kalau Bisa. yang TB yang terputus obat itu dok, itu harus bisa di puskesmas atau bisa hanya dikerjakan di rumah sakit? Kalau yang sensitif obat itu sekarang sudah banyak sekali, jadi nggak hanya puskesmas saja, sudah rumah sakit swasta itu juga sudah bekerja sama untuk memberikan obat TBC yang gratis, kemudian dokter praktek mandiri yang sudah kerjasama dengan puskesmas itu juga bisa. Tapi untuk yang TBC resisten obat ini hanya di rumah sakit tertentu, itu rata-rata di setiap kabupaten 1 atau 2. Untuk rumah sakit Indonesia, alhamdulillah kita kemarin sudah dipercaya untuk menyelenggarakan pengobatan TBC RO tadi. TBC RO, Ya, TBC yang putus kebal. obat itu Ya, ya dok ya, putus yang kebal obat. Ya. Itu biasanya masyarakat tanya ya dok ya, Iya. terkait dengan pengobatan. Pasti Iya. pengobatannya kan kalau yang sensitif kan gratis. Apakah yang Betul. TB RO itu juga masuk di program pemerintah dok? Jadi pengobatan TBC ini semua gratis kalau dia mengikuti program namanya DOTS. DOTS itu adalah Directly Observed Treatment Short Course. Jadi obatnya itu harus dalam pengawasan ya, directly observe itu, dan dia short course itu maksudnya 6 bulan saja. Nah kalau fasilitas kesehatannya itu entah itu swasta atau mandiri, itu mengikuti program DOTS itu terdaftar di di Dinkes tempat itu untuk mendapatkan obatnya itu obatnya gratis. Kemudian untuk yang resisten obat itu juga gratis karena dia juga sudah masuk dalam program pemerintah tadi. Ya. Baik dok, berarti pada intinya kita sebagai masyarakat yang berada di daerah endemis ini harus benar-benar menjaga imunitas tubuh dengan menjaga pola hidup dan pola makan nih dok, nih laras nih dok nih. Dengan posisi karena dari kita, maksudnya satu atau dari kita, bahkan diri kita sendiri mungkin bisa tertular. Jadi tidak mesti orang yang sakit yang tertular, ternyata bahkan kita yang sehat pun tanpa gejala pun bisa tertular ternyata. Karena di Indonesia ini memang kuman itu sudah terbiasa, maksudnya seperti teman di sebelah kita ya dok ya, berarti seperti itu. Lalu ini dok, yang kita tahu masyarakat ini kan kadang kalau batuk itu kan pasti sembarangan ya dok ya, posisinya tuh cuman batuk ya batuk aja, kadang gitu di tempat yang terbuka, sedangkan kita nggak tahu apakah dia itu batuk punya kuman TBC atau enggak. Nah, lalu cara etika batuk yang benar itu sebetulnya kalau menurut kesehatan gimana sih dok? Baik, sebelum menjalani etika batuk harus kita ketahui dulu penyebaran penyakit pernapasan atau respirasi. Jadi penyakit pernapasan itu bisa dia tersebar lewat airborne. Airborne itu maksudnya dia bisa terbang sampai jauh atau dia droplet. Droplet itu maksudnya percikan. Kalau untuk COVID kemarin itu bisa airborne, makanya orang-orang itu kan sampai pakai hazmat yang tebal itu, terus dirawat di isolasi yang tekanan positif karena dia airborne, jadi ada angin bertiup aja udah nyebar kemana-mana. Untuk TBC ini dia penyebarannya yang utama dengan droplet. Droplet itu maksudnya percikan. Jadi percikan itu macam-macam, bisa batuk, bisa bersin, bisa meludah, pokoknya yang keluar dari saluran pernapasan. Nah, jadi yang harus kita perhatikan, jadi nggak hanya batuk saja, jadi juga termasuk bersin dan meludah tadi. Kemudian karena kita nggak tahu ya atau pasien tuh mungkin nggak tahu ya kalau dia tuh bisa mempunyai kuman TBC di paru-parunya, maka etika batuk atau etika bersin ini harus diterapkan semua orang untuk mencegah tadi secara tidak sengaja menularkan tadi. Jadi yang jelas itu nggak boleh batuknya itu batuk atau meludah atau bersin itu tidak ditutupi karena bisa menyebar. Untuk etika batuk sendiri ini kan yang sering kita dengar itu sebenarnya dirancang dulu waktu pemakaian masker belum meluas. Jadi dulu kan orang-orang pada nggak pakai masker. Jadi kalau kebetulan waktu itu nggak pakai masker tapi bawa tisu, kalau batuk harus ditutupi tisu. Kemudian tisunya itu harus segera dibuang karena kumannya itu bisa bertahan beberapa saat di tisunya itu. Kalau nanti ditaruh sembarangan, kemudian mungkin kepegang keluarganya atau yang lain, itu bisa menularkan juga. Bisa ya dok ya, meskipun hanya dipegang aja ya dok. Maksudnya bekasnya batuknya tadi yang di tisu, lalu terkena pasien yang kena TBC itu, andaikan hanya dipegang aja, lalu
kita nggak melakukan prosedur kesehatan kayak cuci tangan itu berarti bisa menular. Jadi menularnya bukan kumannya merasuk ke tangannya, itu bukan, karena dia tetap masuknya lewat saluran pernapasan, tapi berdasarkan penelitian tuh kita tuh nggak sadar megang wajah itu dalam sehari bisa berapa ratus kali. Jadi mungkin kan hidungnya gatel atau ada lalat atau apa gitu kan, kita nggak sengaja ya megang muka. Nah itu tadi yang kita habis megang tisu kemudian megang muka itu nanti kumannya bisa kehirup lagi. Jadi itulah pentingnya kenapa kita nggak harus segera dibuang tisunya tadi. Nah kemudian setelah tisunya tadi dibuang, kita harus segera desinfeksi atau membersihkan tangan kita. Kalau punya hand sanitizer ya tinggal disemprot. Kalau kebetulan nggak ada hand sanitizer tapi ada wastafel atau ada toilet, kita bisa cuci dengan sabun dan air mengalir selama minimal kalau nggak salah sekitar 2 menit. 2 menit. Jadi untuk biar sabunnya itu menjangkau semua lipatan di tangan. Sekitar 2 menit ya dok ya untuk menghapus kuman yang ada di tangan kita. Ada step-stepnya, jadi kita membersihkan tangan tuh nggak cuma telapaknya aja, jadi ada sela jari, di bawah kuku, kemudian nanti di punggung tangan. Nah bagi rekan-rekan berminat nanti saya rasa sudah banyak ya kan, kemarin ada COVID tuh banyak videonya cara mencuci tangan yang benar. Nah kemudian setelah itu jika itu tadi kan kalau kebetulan punya tisu ya kan, kadang-kadang juga ada yang nggak punya tisu. Nah itu kita bisa menutupi dengan tangan, tapi dianjurkan nggak telapak tangan, karena seperti saya jelaskan tadi kita kan nggak sengaja megang muka itu pakai telapak tangan, jadi kita nutupinya pakai siku, dalamnya siku, jadi kayak gini. Ini ya. Nah jadi peluang kita nanti megang muka dengan anggota badan kita yang kena kuman itu lebih kecil, karena kan kalau di siku kan jarang ya, seperti itu. Kemudian ya sama seperti itu, kalau kita kebetulan ada hand sanitizer atau ada sabun ya dibersihkan yang tadi terkena itu kan dulu dirancang waktu belum ada masker. Kalau kita kebetulan pakai masker itu malah lebih gampang, karena maskernya kan sudah menutupi setiap saat. Kalau kita batuknya udah sering gitu ya tinggal maskernya aja dibuang, kemudian ganti masker baru dan kita cuci tangan tadi. Ya, baik. Sangat informatif sekali dokter ini informasinya terkait dengan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh tanggal 24 Maret ini dengan mengusung tema giat, yaitu Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis, meskipun sampai sekarang belum berakhir ya dok ya, karena sempat terkoyak dengan COVID, jadi tuberkulosisnya sempat tertutup kembali, dan sekarang kita giatkan kembali untuk menuntaskan TBC di Indonesia ini. Ya, tema yang sangat menarik sekali bagi kawan bisa. Jika kawan bisa ada pertanyaan, silakan tulis di komentar kami ya, nanti kita tulis, kita akan jawab. Nah, kawan bisa, berhubung kita sudah berada di penghujung acara, jika kalian masih ada pertanyaan bisa tadi kalian komen atau kalian datang ke rumah sakit kami. Ngoten nggih dok, bisa bertemu Dr. Kowi, spesialis paru, staf RSUD Dungus Madiun. Terima kasih banyak dokter, sudah memberikan informasi yang sangat membantu untuk masyarakat. Semoga podcast kali ini bisa membantu kita dan masyarakat sekitar agar mengetahui bagaimana tuberkulosis ini, bagaimana perkembangannya, bagaimana kita harus lebih aware, dan tidak lupa kita harus menjaga imun tubuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih kawan bisa sudah stay tune di sini, masih mendengarkan kita. Semoga ilmu yang kalian dengarkan tadi bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.